Dan kebetulan di situ juga kita jackpot, Kang Asep kedapatan satu sosok kepala pocong Heeh. di situ yang pertamanya sih awalnya dikiranya kan daun pisang karena banyak Mhm. banyak banyak pohon pisang kan di situ. Cuman kenapa daun pisang itu ngeliuk gitu, ngeliuk karena Hidup memang gitu. jadi kayak awalnya sih nggak ngelihat ke kamera, Heeh. pas begitu di zoom dekat, dia tuh kayak ngelihat ke kamera Nah, gitu loh. Nah itu yang bikin seremnya itu. kayak yang tahu mau di kamera gitu. Iya, bener itu paling serem banget, Sosoknya jelas di jelas kamera. banget si kepalanya tuh kayak iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber, beliau dari konten kreator. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung aja berkenalan dengan narasumber Kang Kemen. Siap. Sehat Kang Kemen? Alhamdulillah. Di mana ieu teh Kang? Tidak kok. Oh di Argo. Ya, Oke, Kang Kemen ini dari konten kreator juga dari Poek Official. yoi, poek official. Poek Official, apa sih tagline-nya? Makin poek makin sial. Nah, jadi kalau semakin poek semakin sial katanya. Begitu Kang? Yoi. Jadi, tapi sebelumnya dikumpul-dikunya assalamualaikum semuanya. Perkenalkan nama gua Kemen, tidak pakai rider. Kalau pakai rider jadinya belalang tempur. Kamen Rider. Iya, Oh iya. belalang tempur kan Betul, jadinya. betul, betul. Oke Kang, mau nyapa-nyapa dulu nggak? Boleh, mungkin untuk teman-teman poekers, jangan lupa like, comment, and subscribe, channelnya DT di Balik Temaram, Juga. Poeks Official sendiri tentunya. Oke, dibantu ya sahabat DT untuk kemajuan channel kita berdua ya, Mang Kemen. Oke, Bukan awalnya ya, Mang Kemen ini sebagai apa di Poek Official? saya kebetulan, di Poeks Official sebagai kameramen. Kameramen. Berarti jarang tampil dong di depan? Jarang tampil, Heeh. jadi saya lebih tepatnya ke tim di belakang layar. Cuman kan, di Poeks Official sendiri kan ada beberapa konsep tuh. Mhm. Ada yang namanya review tempat, Mhm. ada mediumisasi, terus ada solo explore, ada uji nyali. Mmm. Nah, kebetulan di bagian pas, mediumisasi sama review tempat itu bagian saya yang pegang kamera. Selain pegang kamera juga bagian mediumisasi? Enggak, maksudnya yang pegang kameranya gitu, Oh, bagian kirain saya. sekalian bawa kamera sekalian mediumisasi Oh, gitu. susah, itu pernah juga tuh, Nah. nanti saya ceritain lah. Nih, Kang Kemen ini punya cerita apa pribadi atau tentang penelusuran? Jadi sebenarnya banyaknya sih, ke arah tentang explore ya, Mmm. karena jujur sebagai kameramen itu Cangkul ya? pertama jangkel, yang Pas. kedua banyak horornya itu kalau misalkan dikasih memang review tempat kan berdua tuh, Mhm. Kang Asep kan di depan, saya di belakang, otomatis kan saya paling paling ini Paling belakang, dong, paling belakang dong. Kalau misalkan, banyak interaksi itu sebenarnya kadang ke Kang Asep, kadang juga ke saya, heeh. gitu. Jadi, apa ya, lebih bisa dibilang lebih Lebih seram lebih ya serem yang di sebenarnya belakang, mah. heeh. Cuma kita tetap harus fokus ke depan ya? Iya, cuman kita dituntutnya kan kita harus fokus ke, angle kamera dan Mhm. lain-lain, kayak lighting. Mhm. Cerita yang paling menyeramkan tuh yang gimana tuh? Kalau yang paling menyeramkan Paling berkesan lah buat Kimen? paling berkesan banget sih,
pas di rumah nenek lampir tuh di Mhm. daerah Bandung Utara, daerah Wiligar. Mhm. Ceritanya itu kan sebelum eh, solo explore Kang Asep, Mhm. saya review tempat dulu. Mhm. Nah, kebetulan review tempatnya itu saya nggak sama Kang Asep. Saya itu ditemani sama narasumber orang itulah, bisa dibilang Mhm. juru kuncinya di situ. Iya. Saya sambil tanya-tanya, ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil review tempat juga, terus ngerasain apa yang ada di situ. Nah, setelah itu mau lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu ya solo explore itu one man show dari Kang Asep. Si posisi juru kunci itu teh sebenarnya saya nggak tahu, Mhm. kan udah fix tuh, udah beres gitu kan, udah kita mau masuk ke segmen selanjutnya. Nah, pas begitu si eh, Kang Asep datang, kirain saya tuh si juru kuncinya tuh masih ada. Mhm. Ternyata emang udah pada naik ke atas kan, karena memang jarak pantau sama lokasi itu memang agak jauh. Mhm. Nah, pas begitu saya pindah kamera ke Kang Asep, otomatis kan kirain tuh di belakang tuh ada orang. Mhm. Pas lihat nggak ada orang gitu Heeh. kan. Pas kebetulan keluar dari rumah, karena memang posisinya di rumah kan ganti Heeh. kamera itu. Keluar dari rumah kayak ada apa ya, kalau bahasa Rusianya ngegeleber gitu. Kayak Heeh. ada kayak kain kebawa angin gitu loh. Tepat di atas kepala saya banget. Itu yang paling serem sih. Dan kebetulan di situ juga kita jackpot. Kang Asep kedapetan satu sosok kepala pocong Heeh. di situ yang pertamanya sih awalnya dikiranya kan daun pisang karena banyak Mhm. banyak banyak pohon pisang kan di situ. Cuman kenapa daun pisang itu ngeliuk gitu. Iya, iya, gitu. Ngeliuk karena Hidup memang gitu. jadi kayak awalnya sih nggak ngelihat ke kamera. Heeh. Pas begitu di zoom dekat, itu kayak ngelihat ke kamera Heeh. gitu loh. Nah, itu yang bikin seremnya itu. Kayak yang tahu mau di kamera gitu. Iya, bener itu paling serem banget. Sosoknya jelas di Jelas kamera. banget si kepalanya tuh kayak iya jelas banget Nah, sih. biasa kan si lepet itu ada yang hitam, ada yang putih. Nah, kalau di kamera infrared kebetulan itu kelihatannya kayak putih. Mhm. Padahal kalau kalau infrared itu kan dibalik. Iya, 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 benar. Jadi sebenarnya sosoknya hitam Hitam. gitu. Mmm. Tapi kebalik kan kalau di infrared jadi apa ya? Skema warnanya tuh Iya, kebalik gitu. benar. Itu sih yang paling serem. Heeh. Terus banyak Dan saat itu Kemen sendiri kalau itu pas itu yang paling seremnya ya pas saya pas naik ke atas itu mhm. naik ke tempat pantau itu. Karena di kepala saya banget kan Mmm. itu apa, suara kayak ya ngegeleber Mhm. gitu kan Mhm. kayak terbang gitu. Makanya saya lompat buru-buru gitu kan. Karena Lari. sieun oge gitu kan. Tapi Sieuna nggak ngeganggu itu, apa maksudnya dari, kameranya maksudnya? kalau alhamdulillah sih kalau ke Ke kamera sih fokusnya maksud sebenarnya nggak terlalu ke distract ya kalau kamera mah. mhm. Lebih banyak ke distract-nya itu ke sinyal sebenarnya mah. Jadi kalau ke kamera mah mereka tuh hanya nunjukin kalau paling 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 ekstrim juga ngeblur. Mhm. Ngeblurnya tuh kayak susah banget di ini gitu loh, susah Mmm. banget dibenerin. Nah, paling banyaknya itu sinyal tuh ke distract, sinyal Mmm. dari Iya, 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 apa, iya, karena energi kan? ya terus banyak lagi sih cerita, tentang explore yang kemarin baru enggak kemarin sih, ini udah nggak awal-awal sih, awal-awal Mhm. saya explore, waktu itu saya review tempat karena memang, eee, kebetulan tempatnya pun, deket gitu kan sama lokasi rumah. Rumah Kang Kemen? Nah, dekat sama lokasi rumah, itu kalau nggak salah judulnya itu Cafe Terbengkalai. Mhm. Nah, di situ saya explore bareng sama jadi explore-nya itu berdua, nggak one man show waktu Mhm. itu. Karena memang nggak tahu sih viewer-viewer ya spoiker tuh banyak yang minta saya itu buat one man show, gitu. Mmm. Nggak tahu tuh, kan ditunggu banget sebenarnya, cuman memang karena di tim apa ya, di tim Poex official itu paling penakut saya sendiri Kang sebenarnya. Kemen. Ya,
paling Nah, penakut tuh itu saya kan jadi permintaan viewer mhm, buat Kang Kemen tampil di depan kamera. ya Emang, sebelumnya udah pernah tampil? belum Se belum belum? belum. Nah, si Jadi viewer itu bisa tahu Kang Kemen? karena kan, saya kan sambil ngemoderatorin gitu loh, Mmm, kayak bacain ya 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 komen, ya karena ya. kan Kayak kita VO gitu, VO. heeh, jadi banyak orang tuh yang penasaran, "Ini yang pegang kamera siapa sih?" Katanya gitu kan, Mmm. ada suaranya tapi nggak ada wujudnya gitu Iya iya, kan, benar benar. takutnya yang pegang kamera Suaranya hantu kayaknya, kan. ini dong, apa tuh ya, menarik gitu. Iya, mungkin mungkin. Makanya pengen sosok tahu gitu, siapa sih sosok yang di belakang layar ini gitu. Nah, itu mungkin seperti itu, Tapi, tapi tampil juga akhirnya? akhirnya tampil juga, kebetulan itu Siapa cuma yang kaget? yang kaget enggak sih, enggak Oh banyak yang kaget enggak, sih, kirain viewer-nya langsung kaget. enggak yang kaget justru saya sendiri, Iya. karena memang nah, lanjut ke cerita, Heeh. jadi ceritanya itu enggak one man show explore-nya itu, karena memang saya bisa dibilang masih, penakut waktu awal-awal, Mmm, sampai sekarang sih sebenarnya penakut, cuman ya dilawan aja sih sebenarnya heeh, mah. karena udah Kalau terbiasa. heeh, karena udah terbiasa, kalau awal-awal kan masih penakut tuh. Mhm, Jadi berdua kebetulan waktu itu sama Teddy. mmm, Nah, Teddy ini sebagai mediator juga sekaligus solo explorer juga, one man show juga. Nah, dia tuh kayak apa ya, ngejailin mungkin ya, lebih tepatnya dia tuh jahil. Dia tuh coba masukin sosok ke dalam tubuhnya dia pas saya lagi pegang kamera. Itu yang siapa itu? hah? Bagian ini, Yang pegang kamera kan minimalisasi? saya tuh, Heeh, heeh. Nah, yang di depan saya itu bagian mediator gitu, bagian heeh, minimalisasi. Jadi saya sebenarnya udah nggak enak perasaan ya, mmm, perasaan udah nggak enak karena pasti ini nih jahil nih, karena kan mhm, viewers tuh lagi bludak, "Kang Kemen ayo Ban Show, ya Kang ya Kemen ya ya, Ban Show." Nah, dari situ pas begitu dia dimasukin satu sosok, katanya sih sosoknya ya Wowo lah ya, bisa mhm, dibilang genderuwo, cuman ya saya juga karena nggak bisa ngelihat kan, jadi takutnya salah, nanti mhm, bisa diklarifikasi aja sama Teddy. mhm, Katanya masuknya sosok Wowo dan itu sempat nyerang saya. Jadi mmm, sempat sempat saya tanya kan, kalau dalam bahasa Rusianya itu "Ieu saha?" Gitu kan. mhm. "Ieu saha?" Udah Oh, gini-gini Kang Kemen kan, yang nanya? saya Heeh, nanya kan, "Ih saha ieu?" Gitu kan. "Hampura ieu urang ka dieu," ceuk saya heeh. teh. Da saya mah lain rek nantang, rek ulin ceuk saya teh, Rekelin, rek ulin hayu atuh. sembari ngonten, ternyata nyerang. Oh, Nyerang ke nah saya kaget kan, mhm, ini pegang kamera ini nahan nahan si mhm Teddy mhm, itu, dan emang, buat teman-teman yang mungkin nggak belum pernah mungkin mhm, ya mengalami hal seperti itu, tenaga yang kerasukan itu memang luar biasa ya? luar biasa, pegel pegel Iya, banget, tambah lagi kan yang kanan pegang kamera berat gitu mhm, kan, yang kiri nahan ini. bahkan dipegang beberapa orang pun energinya luar biasa banget jadinya. Jadi si tenaganya itu mungkin bisa berkali-kali lipat, Mmm, mungkin, karena memang yang saya rasain sih kayak gitu, tuh. nah, Tuh, waktu itu Kang Kemen sendiri lihat sosoknya yang dimasukin itu genderuwo lebih ke katanya, katanya, tapi heeh, untuk rasa kalau rasa mah memang ngerasain, ngerasanya tuh sebelum dimasukin, justru, muringkaknya mun bahasa Inggris heeh, nama, kalau bahasa Rusianya, mhm, saya makan itu nyebutnya bahasa heeh, Rusia, karena memang saya lahir di Rusia sebenarnya, oh, cuman gedenya di Indo, enggak ketang, nggak nyangka euy, juga ya, kayak gitu. Jadi ngerasainnya itu pas begitu sebelum dimasukin. mmm, Nah, jadi itu kan ada beberapa lantai tuh, kalau nggak salah ada 3 lantai, mmm, cuman yang bisa diakses itu hanya 2 lantai, mmm, lantai basement sama lantai tengah. Nah, mmm, begitu pas mau masuk ke bawah, saya udah ngerasain tuh, tadi kan udah di depan, iya, saya masih di belakang. Jadi ada 2 lorong gitu, yang satu keluar, yang satu ke basement. heeh, Nah, dari arah luar itu kayak saya sih lihatnya kayak ada mata ya, mata yang kayak melotot gitu loh, tapi saya nggak lihat wujudnya, wujudnya, tapi cuma cuman mata aja berarti gitu. batin kita yang Heeh, jadi ngerasa kayak, anjir, itu nggak akan bener sih kalau mhm, misalnya itu, saya juga merinding, udah mulai, asli merinding. Karena memang si matanya itu memang pas, karena emang nggak diginiin sama kamera, saya kan fokusnya sama Teddy. mmm, Saya yang
kalau dibilang sih dari juru panon ya, dari juru panon Angel ya. ada yang bolongin gitu kan, takut Ada. oke gitu kan, dia balik gitu. Nah, ke basement review, naik ke atas baru masuklah si sosok yang tadi. Yang hitam gede. Heeh. Awalnya sih sempet cewek dulu, cuman kayaknya mungkin energinya lebih gede si Wowo itu, jadi langsung ke distraksi ceweknya tuh langsung ke ini. Kalau cewek mah mending kan bisa digombalin lah. Etik nama Agak meningkat ya. nya memang rada muriding oke sih, saya pun nggak mau inget-inget eta kan awal-awal mah. Tapi kesini mah memang lebih ya rada Terbiasa rada gitu. terbiasa, rada berani, lebih berani dari awal pas konten. Berarti sekarang udah berani banget. Belum juga Belum sih juga. sebenarnya. Masih ngerasain tuh di pundak sekarang. Iya, masih ngerasain sih kayak merinding gitu loh. Cuman nah yang saya ngeberaniin diri itu pas di Cafe Itali. Nah, itu Cafe Itali kan Kang Asep di YouTube. Nah, saya itu kebetulan bagian one man show di TikTok. Nah, karena memang Koix Official juga main di TikTok sebenarnya. Cuman kita belum terlalu ini aja. Tapi kalau mau buat yang mau follow silahkan, namanya sama. Koix Official juga. Itu saya coba ngeberaniin diri buat one man show di situ, buat uji nyali juga di situ. Kurang lebih waktu itu sih Kang Asep mintanya setengah jam, tapi memang seperti kata teman-teman solo explorer di Koix Official, kalau udah terjun mah emang nggak kerasa. Dari awalnya mau setengah jam, tiba-tiba udah sejam aja gitu kan. Selama kuat kita ya. Selama kita kuat, karena memang kebetulan si Cafe Itali itu selain Kang Asep, saya juga pernah kerja di situ. Itu kalau Kang Asep kan itu lebih lama dari saya sebenarnya. Kalau saya sih awal 2014 2015 lah kerja di situ. Kurang lebih setahun sih di situ. Jadi udah terbiasa sama gangguan di situ mungkin Udah ya. kenal. Jadi karena memang pas kerja pun di situ emang udah terkenal. Jadi banyak gangguan inilah itulah, ada yang ngewujudin jadi kasir gitu kan. Sampai ada yang makan si tamu itu dilayani oleh makhluk gaib. Itu. Iya, pernah. Jadi kejadiannya itu emang itu teman saya sendiri, dan posisinya itu saya kan di bar waktu itu, bagian bikin minuman. Si barnya itu deket kasir. Nah, saya sih nggak lihat ya, cuman ngedenger. Nah, sebelum ngedenger obrolan si tamu sama kasir gaib ini, saya itu denger si kasir yang sungguhannya itu bilang ke saya sholat dulu katanya, nitip ini katanya, nitip kasir ya bilang. Nah, si tamu itu nggak ngelihat karena memang mungkin saya di bawah bar gitu kan, jadi bar saya di bawah gitu. Cuman saya ngedenger kayak pas begitu datang tamu, mereka tuh pada ngobrol tuh, kok sholat sebentar banget gitu loh. Dan ternyata pas begitu saya naik gitu, loh kok kayak ngobrol sendiri gitu. Saya kan pura-pura nggak lihat aja, udahlah diam aja gitu kan. Jadi saya nggak ngasih tahu si tamunya itu sendiri. Tapi Kang Kemen sendiri lihat si tamu itu lagi ngobrol sendiri. Yang anehnya tuh itu, dia tuh ngobrol sendiri. Oh iya mbak katanya gitu. Enggak disautin. Kalau sautannya itu pas begitu saya lihat nggak kedengar lagi. Jadi cuman kedengarnya itu si suara si tamunya ini, yang cuman iya doang. Jadi habis iya doang, terus dia keluar, saya naik lah. Di situ kan udah mulai merinding. Saya lompat ke bawah gitu kan, lari ke bawah, ketemulah sama kasir yang benernya. Tadi ada yang menyerupai Anda, saya bilang di kasir itu ngelayanin tamu, dan tamunya itu sampai duduk juga. Tapi ya emang kenapa saya merinding? Justru saya pun nggak tahu sih itu teh baik atau buruk gitu loh. Karena kan dia tuh selain ya kan tamu kan, nggak tahu itu gaib atau bukan, tapi dia tuh disuruh duduk, dikasih apa, dilayanin lah ya, dilayanin gitu loh. Jadi satu keuntungan juga sih sebenarnya buat kafe mah gitu kan, tapi satu kesialan lah mungkin buat saya mah. Karena mendengar tapi tidak ada wujud gitu kan. Kang Kemen sendiri ke si kasir sungguhannya nggak bilang kamu tadi
di sana? Enggak, karena udah Udah sadar tahu udah udah tahu. sadar. Jadi udah sadar bahwa si kasir yang sungguhannya ini itu Lagi sholat. masih sholat dan yang ngelayaninnya itu bukan kasir yang itu, gitu. Itu kejadiannya, waktunya malam atau siang? Sekitaran jam setengah sembilan malam Berarti malam sholat Isya ya? iya, sholat Isya. Jadi memang agak telat karena memang waktu Heeh. itu nggak terlalu ramai juga sih, paling ada sekitar 10 apa 20 10 sampai 15 lah, Mmm. 15 tamu. Jadi nggak terlalu ramai juga, Dan, gitu. Kemen sendiri nanya nggak ke si tamunya? Enggak sih, lebih ke nggak mau Biasanya tahu aja, takutnya kan nanti si iya iya, bener tamunya bener. sendiri kan yang jadi nggak nyaman, "Kok gini?" gitu Heeh. loh. Tapi ya udahlah, jadi diiyain aja gitu loh, maksudnya udahlah, biarin saya aja Kan yang takutnya tahu gini gitu. loh men, kan si kasir itu apa sih itu, tentang apa, tadi kasirnya? Untuk pembayaran aja atau untuk pemesanan? Pemesanan Nah, sama kan pembayaran. nggak ditanya itu si tamunya mesan apa. Jadi kebetulan memang pas begitu, jadi kan itu kasir hanya melayani pas begitu datang aja. Mhm. Kayak mungkin kalau di hotel itu resepsionis. Mhm. Nah, begitu nganter apa, menu Mhm. itu sama, eee waiters. Waitersnya, Heeh, heeh. sama waitersnya dan kebetulan memang agak jauh juga dari kasir itu. Jadi, Mhm. si waitress juga nggak tahu sebelum saya ceritain mah, Mmm. nggak tahu bahwa yang ngelayanin di atas Mhm. itu bukan kasir Jadi yang takutnya gini kan, si ini. tamu udah pesen ke kasir, nggak ada yang ngelayanin gitu kan. Itu Karena emang kan kebetulan, pesennya itu ke waitress sendiri sih. ada yang ngelayanin lagi gitu, cuma Ada si yang kasir itu hanya ngelayanin buat duduk aja gitu. buat duduk aja. Jadi silakan mau table di sini atau di sana gitu kan, dan ternyata memang memilihnya di sebelah sana, yang agak jauh dari kasir tersebut. Mungkin nggak tahu diarahin juga sih, karena memang obrolannya tuh nggak jelas, cuman kayak karena memang tamunya itu pasangan cewek cowok. Jadi kayak bertiga aja gitu ngobrol. Ada 3, ada dua suara cewek, satu suara cowok. Itu yang aneh sih, makanya saya lagi duduk kan nggak kelihatan kan. Mhm. Kirain tapi kenapa sholat Isya teh cepet-cepet teuing gitu kan. Mmm. Segitu lihat ternyata lagi ngobrol sendiri gitu kan, jadi Diam aja ya? merinding. Lompat ke bawah kan, habis di bawah tenangin, ngerokok sebatang, 2 batang. Datanglah si kasirnya ngomong, baru baru ngomong ke kasirnya yang beneran Aslinya. itu, ngomong bahwa tadi ada yang nyerupain teteh, dia bilang. Dianya sendiri jadi takut, dia Mmm. minta temenin saya lagi di atas gitu kan. Mmm. Padahal saya juga takut sebenarnya. Sama-sama Gitu, takut. heeh, sama-sama takut. Tapi orang yang, selain kasir itu udah pada tahu bahwa di sana itu ada sering kejadian? Mereka sih lebih ke apa ya, ngalamin sendiri mungkin ya, Mmm. karena nggak perlu diomongin, mereka juga pernah ngalamin sendiri. Jadi memang karena kafe itu terkenal, kalau bahasa Rusianya itu ada parigi. Apa tuh? Parigi itu jadi tempat kayak, apa ya, pusatnya goib gitu loh, jalan lintasnya Iya goib iya gitu iya, loh, kayak pintu mungkin? perempatan lah, perempatan, lebih ke perempatan karena mungkin kalau disebut Lintasan? kalau disebut kerajaan sih nggak ada, cuman, itu apa, perlintasannya Oh, tuh, lintasannya. pas di kafe itu sendiri, begitu. Agak Itu serem sih, juga ya kalau iya, main ke sana. ngeri sih, tapi kalau misalkan mau nyobain ke kafe Itali ya coba aja. Cuman sayangnya ya itu tempatnya tidak terlalu luas kalau sekarang, karena memang Tapi masih dipakai? udah nggak dipakai sih sebenarnya sekarang mah, karena memang udah, dibeli sama orang lain. Karena memang kebetulan saya juga yang dulunya tahu owner yang dulu. Kenal juga. Setelah itu, Kemen? Habis itu sih mungkin yang terakhir kemarin, yang terakhir di bunker itu, di bunker Keramat itu. Itu yang bikin saya takut sih sebenarnya, karena itu mediumisasi kebetulan 2 orang, biasanya kan seorang tuh sendiri. Sekaligus ya? Itu langsung disekaligusin tuh 2 orang. Saya takutnya jadi Mmm. ceritanya gini, awalnya masukin si sosok yang gede Mmm. tuh, si namanya Dani, Mmm. masukin yang gede, yang penguasa di situ. Nah terus dimasukin lagi
ada anak buahnya si Wowo ini, Mmm. masuklah Macan katanya, mau masukin ke Teddy. Nah, si ini tuh berontak, si Maung ini tuh lagi berontak. Saya kan lagi fokus ke sana nih, kamera tuh nge-shoot ke Teddy kan, karena tim juga lagi pada riuh di situ, Kang Asep pun lagi riuh di situ. Terus lagi saya nge-shoot, saya nengok yang si Wowo ini udah gini, Di pinggir. di pinggir saya banget, takutnya nyerang saya. Gue ini teman-teman ini oi, jangan itu doang gitu gue teh. Ini yang di sebelah udah gini, udah melotot gitu loh. Jadi kayak yang karena memang awalnya kata Kang Asep waktu itu memang keganggu mungkin. Pastilah. Padahal di situ kita juga sempat apa ya, bisa dibilang izin terus sempat tawasulan juga dulu di situ. Tapi ya mungkin ya itu bisa dibilang kita hanya izin ke satu makhluk, tidak ke yang lain, mungkin tidak dikumkeun istilahnya begitu. Berarti seperti itu ya. Ada aja. Buat Kang Kemen sendiri, pengalaman yang udah terjadi itu paling berkesan yang pertama? Ya, paling berkesan tuh yang pertama, karena awal-awal ngonten gitu kan, nggak tahu tentang dunia horor, cuman tahu ceritanya aja. Jadi dulu memang kalau horor sih dari tongkrongan zaman dulu sering ya dapat cerita-cerita horor dari tongkrongan gitu kan. Obrolan ringan. Dari kerjaan, dari mana, sering. Cuman kalau ngelakuin secara real kayak one man show kayak di konten-konten YouTube itu belum pernah. Nah, sekarang jadi lebih ke apa ya, trigger aja sih. Jadi ke triggernya tuh, oh berarti emang gue tuh harus berani, saya tuh harus berani gitu. Kalau untuk konten sendiri, tapi kalau untuk secara real mah saya mah lebih ke bodo amat sih sebenarnya. Kan kalau misalkan dapetin hal-hal kayak di rumah gitu atau di mana, misalkan di kerjaan, tapi kerja sih sekarang karena memang udah kerjanya pagi terus, jadi nggak terlalu lah. Kalau dulu mah kan pas waktu zaman di kafe itu kan ada shift malam, jadi kayak kalau real mah saya mah lebih bodo amat sih. Tapi kalau pas di konten anehnya itu ke-trigger kayak jadi lebih takut gitu loh, padahal mah dulu tuh saya tuh bodo amat gitu. Jadi Cuek kayak ya? Cuek kalau misalkan ya yang penting saya nggak ganggu gitu kan. Kalau sekarang mah saya lebih ngerasa ke jangankan kita izin gitu, Nggak izin. jangankan kita nggak izin Izin pun kita sebenarnya ngeganggu gitu. Maksudnya musik gitu gitu ya. gitu. Jadi kayak lebih takutnya tuh takutnya ada yang ikut ke rumah gitu kan, takutnya ada apalah di jalan gitu kan. Tapi memang alhamdulillah sih nggak ada apa-apa ya. karena memang di rumah kan ada anak kecil, dan konon katanya tuh anak kecil itu kan bisa Lebih peka ya. lebih peka karena memang umurnya itu masih 6 bulan. Parameter saya kalau ke rumah itu ya anak kecil itu. Benar. Kebetulan parameternya itu kalau misalkan dia lihat saya nangis berarti ada yang ikut. Gitu aja saya mah. Jadi lebih ke parameter itu sih sebenarnya. Kalau misalkan si anak itu biasa-biasa aja berarti alhamdulillah. Ya kalau gitu. untuk seperti itu mungkin nggak apa-apa ya untuk nangis aja. Takutnya kan ngeganggu juga. Nah itu yang takutnya. Nempelin. Takutnya nanti kan kayak yang udah gitu kan. Apalah gitu, banyak cerita mungkin yang diumpetin atau apa gitu. Banyak lah cerita-cerita horor zaman dulu. Benar-benar Kang Kemen lumayan juga tadi saya sempat muringkak muncul bahasa Inggris namanya ya, muringkak muriding. Muringkak gitu. Dan ceritanya juga lumayan buat saya ini. Mungkin buat sahabat TT atau Quakers juga. Ada salam nggak? Kalau buat salam atau saran? Saran boleh atau buat saran sih ya. buat Kalau misalkan anak-anak. buat temen-temen yang tidak konten, saya saranin jangan apa ya, jangan terlalu di up gitu loh, jangan terlalu kesuges. Itu sih sarannya. Jangan apa ya, kalau untuk enggak misalkan Gak ada keperluan lah intinya. Kalau nggak ada keperluan jangan apa ya, jangan terlalu kesuges gitu. Cari tahu ya. Jadi lebih berpikir positif aja. Gitu. Karena sugesti biasanya kalau tempat ini ada ini,
ke Nah, bawah kita. kebawa takutnya yang bikin merinding itu sebenarnya nantinya kalau misalkan di jalan atau misalkan di rumah ini kita celaka. Nah, Mhm, itu sih yang bener ditakutinnya. bener. Kalau misalkan kita kesuges ke suatu makhluk di situ, terus, tiba-tiba kita ngelewat entah itu pakai motor atau pakai Heeh. mobil, kita ngelihat terus tabrakan atau apa, kan Karena takutnya nggak fokus kan, heeh. karena nggak fokus, takutnya gitu sih. Sarannya lebih berpikir positif aja. Berarti intinya kita tetap stay positif dimanapun kita berada ya, Ya, itu benar. seperti itu mungkin. Makasih Kang Kemen udah Siap, bercerita di sama-sama. Balik Temaram, katanya ini kursi panasnya DT. DT. Yang dirasain Kang Kemen gimana nih? Alhamdulillah nyaman, Nyaman ya? lebih enak. Aduh Lebih lancar? aduh aduh aduh. Oke, makasih Kang Kemen. Sahabat DT mungkin sampai di sini aja obrolan kita dan ceritanya Kang Kemen. Jangan lupa dibantu juga, channel-nya Quake Official ya, dan di Balik Temaram supaya kita bareng-bareng maju ya Kang ya. Amin amin amin. Nah, untuk sahabat DT yang ingin bercerita seperti Kang Kemen, bisa hubungi kita via email di baliktemaram@gmail.com atau IG kita di baliktemaram.id dan boleh juga berkomentar di video di bawah ini. Nanti ada tim kita yang nge-follow-nya dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nun. Siap.